Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kanal informasi dan inspirasi. 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, terima kasih Anda terus setia bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Kali ini kami hadir ke ruang dengar Anda dalam dialog interaktif bersama BPJS Kesehatan Kota Bukit Tinggi. Dan tentunya kali ini mengangkat sebuah topik yang sangat menarik dan juga penting sekali untuk kita ketahui sebagai pengguna jasa dari BPJS juga tentunya ya. Yaitu tentang program New Rehab 2.0. Nah, seperti apa program ini ya? Yang katanya meringankan tunggakan dan mewujudkan kesehatan tanpa hambatan di bulan Ramadan. Wow, penuh berkah sekali memang ya. Untuk itu sekarang di studio kami sudah bersama dengan staf penagihan BPJS Kesehatan Cabang Bukit Tinggi, yaitu Bapak Detrio Saputra. Selamat pagi menjelang siang Pak Detrio. Pagi Mbak. Irfan panggilnya Pak Detrio atau Detrio ya. Pak Detrio, betul sekali ya. Jadi nih kalau ketemu sama Pak Detrio tuh aku berasa pengen ditagih aja BPJS-nya ya. Untung potongannya udah otomatis Pak. Iya, otomatis. Jadi nggak ditagih sama Pak Detrio ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang meringankan tunggakan, mewujudkan kesehatan tanpa hambatan di bulan Ramadan gitu ya Pak ya. Berarti ini berkaitan dengan para pelanggan BPJS, peserta BPJS yang memiliki tunggakan. Begitu ya Pak? Iya, betul. Oke, jadi programnya adalah New Rehab 2.0. Baiklah, untuk itu nanti pendengar kami juga bisa ikut bertanya interaktif bersama kami melalui YouTube channel RRI Bukit Tinggi. Anda bisa chat saja pertanyaan-pertanyaannya nanti dan akan dijawab langsung oleh Pak Detrio pastinya ya. Oke, kalau gitu langsung aja Pak Detrio, boleh dijelaskan dulu mungkin sama Irvi dan juga sama pendengar kita, penonton kita untuk hari ini. Seperti apa sebenarnya program New Rehab 2.0? Berarti sudah ada yang 1.0 sebelumnya. Iya, terima kasih Mbak. Mhm. Izin saya perkenalkan sedikit program baru. Mhm. Sebenarnya program ini sudah jalan sejak tahun 2022 Iya. dan sampai 2024 itu masih 1.0. Mhm. Jadi sekarang baru karena memang kebutuhan peserta terhadap program ini terus meningkat, Oke. sehingga program ini dikembangkan. Program rehab itu sebenarnya singkatan, Mbak. Oh, rehab itu Kayak bahkan singkatan iya, ya? Oke. singkatan dari program rencana pembayaran bertahap. Rencana pembayaran Iya, bertahap. ya. Mhm. Jadi program ini ditujukan untuk peserta BPJS Kesehatan yang mendaftarkan diri secara mandiri, Mhm. itu yang ketika sudah menunggak, Iya, itu kalau bayar sekaligus kan cukup berat, Mbak. betul Karena betul. tunggakannya ada yang sampai 12 juta, Wow. iya besar. Jadi Itu bertahun-tahun berarti ya Pak Detrio bertahun-tahun, ya? iya. Mhm. Itu kan tunggakannya sejak mulai adanya BPJS Kesehatan Iya. 2014, Mhm. itu sudah ada yang menunggak. Kalau kita hitung tahun mungkin ada yang sudah 9 tahun, Wow. Pantas ya udah 10 tahun. puluhan juta Ya. mungkin ya. Mhm. Nah, 10 tahun menunggak itu kalau di aturannya kita Mhm. dibatasi, Mbak. Kita Oke. dibatasi yang ditagihkan oleh BPJS Kesehatan itu hanya 2 tahun maksimal. Maksimal 2 tahun. Iya. Setelah itu diputus berarti atau gimana? Maksudnya yang menunggaknya sudah 10 Oh tahun. gitu. Jadi jangan Nggak 10 tahunnya yang ditagih gitu iya, ya? tidak semua kita tagih. Mhm. Karena dari pemerintah itu memang peserta untuk aktif kembali itu hanya diminta untuk bayar 2 tahun. Oke. Nah, 2 tahun ini itu ialah yang kita beri keringanan lagi, Mbak. Jadi sudah diringankan Eh, dari eh, bebannya yang mungkin iya, lebih dari 2 tahun iya, itu gitu ya. iya. Kemudian dibiarkan juga untuk bisa direhab juga, Dicicil, dicicil iya, juga. Mhm. itu dia. Jadi bisa dicicil Mhm. maksimal itu 12 kali untuk peserta yang masih di peserta mandiri ya, Oke. atau setengah dari bulan menunggaknya. Ya, jadi kalau Mhm. 2 tahun kan 24 bulan, Betul. maksimal itu 12 12. kali. Oke, berarti lumayan sangat meringankan juga begitu Iya, ya, Pak ya? iya. Oke. Nah, bedanya apa dari yang program Rehab 1.0? Bedanya kalau yang sebelum itu hanya terbatas di peserta mandiri. Mhm. Peserta mandiri ini kan sekarang dari tahun ke tahun itu kan sudah banyak pergerakan, Mbak. Iya, Jadi ada yang beralih menjadi PNS, diangkat betul. sebagai P3K, Mhm. atau bekerja di badan usaha. Mhm. Ketika mereka beralih segmen peserta itu kartunya aktif.
Ya, aktif Tetapi kembali ya. tunggakan lamanya itu akan terus terbawa. Oke. Karena kepesertaan JKN itu kan kepesertaan katanya seumur hidup gitu. Betul, betul. Seumur hidup. Jadi dengan NIK itu eh, kalaupun nanti si peserta dari badan usaha kemudian resign Mhm. atau diberhentikan, nanti ingin daftar BPJS lagi, dia kepesertaannya masih itu. Masih itu juga Nomornya ya. pun masih itu, tidak Mhm, berubah. mhm, mhm. Sehingga tunggakan yang lama itu akan terus terbaca. Oke. Iya. Jadi itulah bedanya untuk yang sekarang ini Iya, gitu yang ya. sekarang ini tidak hanya untuk peserta yang mandiri, tetapi Mandiri. untuk peserta yang sudah beralih segmen Oke. bisa untuk memanfaatkan program rehab ini. Cukup banyak nggak sih Pak Detrio? Berapa persen kira-kira peserta yang menunggak ini Pak? Yang menunggak itu eh, kalau mandiri untuk wilayah kerja Ya, KC Bukit di Tinggi, Mbak ya. betul. Karena kan peserta mandiri itu ada sekitar 210.000. Mhm. Jadi yang menunggak dari 210 jiwa itu, Iya. 210.000 jiwa Mhm. itu 60 sampai 70% itu menunggak. Oke, lebih Mm-mm. dari setengah Iya, bahkan lebih ya. setengah. Ha-ha. Berarti jumlah tunggakannya tuh kalau di kira-kira ada di angka berapa tuh Pak Detrio? Angka 115 M. Oke, sudah miliaran ya. Iya, miliaran, Mbak. Karena 115 wilayah M. kerja BPJS Kesehatan Bukit Tinggi itu kan ada 5 Iya. kabupaten kota. Mhm. Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Mhm. Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, dan Mhm. Pasaman Barat. Nah, Oke, jadi memang jadi dari semua itu total ya 5 totalnya. kabupaten kota itulah angkanya. 100 miliar lebih. Iya, Wow. 100 Iya lebih. kan, betul betul. Iya. Nah, seperti apa kemudian mekanismenya untuk memberitahu pada peserta ini bahwa program rehab ini bisa mereka dapatkan begitu? Program rehab ini kita memang dari tahun-tahun sudah sosialisasi, Oke. baik melalui spanduk, Mhm, poster, mhm, banner, ataupun melalui pesan WhatsApp. mhm. Jadi di BPJS Kesehatan itu kan ada berbagai upaya Iya. untuk melakukan penagihan. Mhm. Ada yang teman-teman di kantor itu yang setiap hari itu melakukan penelponan. Oke. Jadi sehari itu bisa 300 kakak ditelepon, dan itu Wow. Oke. diinformasikan adanya program cicilan. Mhm. Kemudian ada juga WhatsApp blast itu dikirimkan. Kemudian ada lagi namanya kader JKN Kader JKN. yang datang dari rumah ke rumah, itu memang Oke. menyampaikan program rehab. Mhm, mhm. Kemudian kalau iklan kita kan eh, di kita semarakkan iklan, baik itu Iya. di Videotron Kota Mhm. ataupun di ini salah satunya di Radio RRI. Nah, Oke, jadi cukup banyak ya sosialisasi kepada peserta mm, begitu ya. mm. Tentunya program ini sudah tidak asing juga karena sudah dari 2022 begitu ya. Iya. Mhm. Nah, gimana respon dari para peserta yang menunggak ini, Mas Detrio? Kalau dari kita mungkin bisa flashback ke yang program 1.0 dulu berarti nih. Iya, yang sudah Yang sudah gitu ya. dimanfaatkan, Mbak ya. Betul, betul. Jadi kalau dari data itu sudah sekitar 6 M. Yang sudah Iya, balik gitu ya. iuran atau Tunggakan yang sudah tunggakan yang sudah dibayarkan. tertagih. Mhm. Itu memang sejak 2022 dimanfaatkan oleh lebih dari 6.000, atau tepatnya 6.165 Iya. peserta Mhm. yang memanfaatkan program ini, Oke. dan sudah mengaktifkan dari 6.000 itu Iya. sudah lebih 51%-nya itu aktif. Sudah kembali aktif. Iya, sudah kembali aktif. Oke. Nah, berarti kalau misalnya kepesertaan mereka kemudian ada tunggakan, mereka kan tidak bisa memanfaatkan layanan dari BPJS Kesehatan kan, Pak Detrio ya? Dia kan ada 2. Mhm. Kalau dia masih di peserta mandiri menunggak, Ya, mereka tidak bisa memanfaatkan betul. jaminan kesehatan. Tapi kalau sudah beralih ke segmen lain, Iya, kartunya aktif, betul. tetap bisa memanfaatkan Iya. layanan kesehatan, Mhm. tetapi tunggakannya akan terus terbawa. Akan terus ada gitu Iya. ya. Oke. Tapi yang akan kesulitan di masyarakat justru yang mereka yang mandiri begitu ya. Iya, Ketika mereka sakit, mereka iya, tidak bisa memanfaatkan iya, itu ya. itu, Mbak. Nah, ketahuannya mungkin ada beberapa kasusnya ketahuannya ketika mereka akan memakai layanan BPJS Kesehatan, baru tahu tunggakannya ada mungkin ya. Iya, tapi Mhm. kalau iya betul juga, Mbak. Karena Iya, sebagian itu kan memang ada yang pembayarannya itu masih manual. betul. Kalau sekarang kan sudah diwajibkan auto debit, Mbak. Auto Oke. debit. Mhm. Jadi mungkin yang tidak tahu tadi, mungkin auto Mhm. debitnya kalau saldo rekeningnya kosong, Iya, otomatis kan
Harus tertunggak. manual. Iya, tertunggak jadinya. Betul, Itu. betul. Jadi pas mau dimanfaatkan terbaca ada tunggakan Iya, iya, atau iya, kartunya betul. nonaktif. Nonaktif, Iya. betul. Nah, ketika mereka sudah menyicil begitu, Iya. sudah memanfaatkan program rehab ini, ada jangka waktu nggak Pak Detrio kartunya itu aktif kembali atau layanan kesehatannya bisa aktif kembali? Kalau untuk kartu aktif kembali, Mhm. memang kuncinya telah melunasi tunggakan. Oh, jadi dilunasi dulu ya? Iya, jadi program rehab itu kan program untuk meringankan peserta dalam melakukan pembayaran. Iya, Jadi tadinya harus sekaligus dilunasi, betul. sekarang bisa lebih ringan dengan dicicil. Iya. Tapi tetap kartunya itu bisa dimanfaatkan ketika semua tunggakan sudah Oke. dilunasi. Oh, tetap seperti itu ya. Iya, Oke, tetap. kirain kalau udah dicicil sekali 2 kali Oh, misalnya langsung bisa digunakan lagi, enggak ya? Jadi itu harus dilunasi itu dulu. program sebelumnya, Mbak. Oh, Program sebelumnya ada yang sebelumnya. gitu. Iya, Tapi ada juga ternyata realisasinya. ternyata ini ya kurang Iya, berhasil untuk kurang menarik. kurang kurang efektif Kurang karena efektif, ketika betul sudah sekali. dimanfaatkan Mhm. lupa lagi bayar iuran. Betul, betul, betul. Heeh. Jadi sekarang memang udah disarankan para peserta mandiri untuk auto debit. Iya, Lebih memudahkan mereka juga, peserta juga ya, iya, untuk tidak heeh, lupa-lupa gitu misalnya iya, ya. Mhm. mhm, Nah, kan ada juga peserta BPJS ini yang seperti dibayarkan oleh pemerintah daerah, oh pemerintah iya, kota begitu ya. mhm. Nah, kalau ini terjadi tunggakan seperti apa nih Pak Detrio? Kalau yang dibayarkan oleh pemerintah, Mhm. eee, tunggakan tentu menjadi tanggung jawab oleh Pemerintah. pemerintah. Oke. Iya, jadi memang saya selaku staf penagihan, Mhm. penagihannya tidak hanya peserta mandiri tetapi semua segmen. Oke. Heeh. Kalau terkait dengan pemerintah, tentu pemerintah yang tanggung jawab. Iya. Mhm. Kalau peserta ini bekerjanya di badan usaha, kita Mhm. melakukan penagihannya ke badan usaha. Mhm, Heeh. mhm, mhm. Jadi tetap ditagihkan. Iya. Tapi memang program ini yang Rehab 2.0 Mhm. itu khusus untuk peserta PBPU Mandiri. Oke. Kalau untuk badan usaha itu Mhm. ada juga rehabnya, Oke, namanya beda lagi. Rehab BU. Jadi kan badan usaha ada yang menunggak, Mhm. itu bisa cicilan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ada syarat dan Iya, bisa ketentuan dicicil berlaku. juga. Oke. Nah, program ini dari mulai tahun 2022 sudah dilakukan gitu ya. Latar belakangnya apa sih, Mas Detrio? Apa emang kesulitan masyarakat ini untuk membayar tunggakan mereka begitu? Iya, itu yang menariknya itu dari hasil penelponan teman-teman yang telecollecting. Iya. Nah, jadi dilakukanlah survei Mhm. atau kegiatan telecollecting itu mengelompokkan kendala dan permasalahan peserta. Oke. Jadi peserta ditelepon, Mhm. ditanyakan kondisinya, Mhm. kemudian alasannya menunggak, ada yang lupa, Iya. ada yang jauh dari channel pembayaran. Nah, Oke. ini semuanya yang dikumpulkan Mhm. dan memang data yang muncul paling banyak itu adalah masalah keuangan. Keuangan. Iya, Iya, sehingga betul. peserta ada kemauan untuk membayar, Mhm. ada kemauan untuk membayar, tetapi tidak ada kemampuan. Tidak Oke. ada kemampuan untuk langsung lunas. Iya. Mhm, mhm, Sehingga mhm. BPJS Kesehatan merilis program rehab ini untuk membantu peserta-peserta yang tadinya ada keinginan untuk bayar, tetapi belum mampu sekaligus. Oke. Itu filosofinya, Mbak. Iya, iya, betul Mhm, sekali. Jadi ini memang keresahan dari iya, masyarakat juga mhm, tentunya ya, karena untuk membayar setiap bulan kebanyakan karena ini kan wajib ya, iya, BPJS ini memang mhm. wajib. Jadi setiap bulan memang harus diingatkan untuk membayar begitu ya. Untuk yang anggota keluarganya banyak, tentu itu akan terasa Akan berat, sekali. iya, Betul, untuk yang heeh, mandiri begitu kan. iya, Nah, ini juga mungkin jadi salah satu pertimbangan juga dari BPJS Kesehatan ya untuk melaunching program rehab ini ya, Mas Detrio ya. iya, Oke, mhm, tapi lumayan dari target 110 miliar tadi iya, mhm, sudah ada lah gitu ya. Maksudnya kemudian kepesertaannya kembali aktif, iya, ya kan. Nah, mhm, ini penting sekali untuk masyarakat juga diingat bahwa sekarang kalau misalnya kita mau berobat, tentu pertama kali yang akan kita lakukan adalah pengecekan dulu nih aktif atau tidak kartunya. Ketika iya, sudah tidak aktif, berarti ada tunggakan yang memang harus dibayarkan dulu baru kartunya bisa aktif. Tidak hanya dengan cicilan saja kemudian langsung dibayar, langsung langsung aktif, diaktif gitu iya, ya, tapi harus dilunasi juga cicilannya. Tadi juga sudah diberi keringanan ya, Pak Detrio ya, iya, bisa 12 kali iya, 12 nyicilnya kali. gitu ya. Itu untuk Mhm. yang peserta mandiri, Mbak. Yang Jadi mandiri betul. yang masih tetap di mandiri Iya, itu maksimal 12 kali. 12 Tetapi kali. untuk peserta yang sudah beralih segmen ke segmen yang Oke, lain, mhm. itu bisa maksimal 36 kali. Bahkan bisa 36 Iya, kali. 36 kali. Oke, oke. Dan minimalnya 2 kali.
Minimal Nah, 2 kali. kalau Oh ya, satu kali berarti berarti nggak perlu sanggup rehab, langsung lunas Mbak ya. langsung lunas Iya. aja gitu ya. Oke, tapi ini ada apa ya? Bunganya nggak sih, Pak Detrio? Karena dicicil gitu kan? Biasanya cicilan itu Iya, ada identik dengan bunganya bunga. kan? Kalau ini nggak ada Mbak, Nggak ada karena bunganya memang ya? kita sudah menuju syariah kan Mbak. Iya. Jadi Mhm, apa namanya? Ini yang perlu kita pastikan juga ke peserta. mhm. Kalau seandainya memang ikut program rehab itu dipastikan tidak ada penambahan biaya lain-lain, tidak ada penambahan iuran, tidak ada penambahan eh, selain dari pokok iuran. Jadi Mhm, yang dicicil itu memang betul-betul berapa bulan menunggak mhm. dikalikan dengan iuran 1 bulannya. Oke, jadi Ha-ha. memang, hanya pokoknya Iya, sajalah gitu jadi ya? jangan khawatir Mbak ya. Betul Ya, betul betul. ha-ha. Oke, dan kalau boleh tahu Pak Detrio tahu nggak berapa paling banyak tunggakan dari peserta BPJS nih? Yang paling gede tunggakannya? Ada sampai Ya berapa? paling besar bisa sampai 15 juta. 15 Iya. juta. Karena kan iuran peserta itu Mhm. kelas 1 kan 150 Iya, ribu betul. per orang. Mhm. Nah, itu kalau seandainya tergantung orangnya lagi, Mbak. Iya iya. Kalau orangnya ada berenam Betul sekeluarga. betul. Nah, berenam berarti sudah Udah, berapa, berapa Mbak? tuh, udah 900, Mbak. iya betul 900 sebulan. 900 ya. Dikali Dikali berapa tahun? iya. Maksimal 2 tahun lah. Dikali 24. Nah, Ya besar hitung juga. sendiri ya pakai kalkulator ya, lumayan ya. Iya. Tapi juga itu sudah merupakan satu keringanan karena hanya 2 tahun yang dihitung, Iya, tunggakan 2 iya, tahun yang dihitung ya. iya. Jadi Sering sudah peserta itu keringanan. menanyakan pemutihan kan, Mbak? Iya, Ya, sebenarnya kalau dibilang pemutihan bukan pemutihan karena betul betul. regulasi pemerintah saat ini Mhm, memang maksimal yang boleh ditagih BPJS atau yang harus dibayarkan oleh peserta itu maksimal 2 tahun 2 tahun. ditambah bulan berjalan 1 gitu. Oke, Mm, betul betul. Jadi sudah banyak sekali keringanannya gitu ya. Nah, untuk iya. masyarakat sendiri, peserta sendiri gimana bisa, caranya mereka bisa ngecek tunggakan mereka nih, Pak Detrio? Kalau mengecek tunggakan Mhm, sebenarnya paling gampang bisa melalui mobile banking kalau oke. pesertanya ada. Atau misalkan ke PPOB Mhm, yang tempat bayar listrik iya, itu bisa cek asalkan tahu nomor kartunya. tahu nomor kartunya, Kemudian betul. yang paling mudah saat ini install aplikasi Mobile JKN, Mbak. Betul, Jadi download di Play Store, iya, install. Nanti di situ akan kelihatan data pesertanya apakah mhm, masih aktif atau nonaktif. oke. Dan di situ ada fitur untuk pengecekan iuran. Mhm 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 Heeh. mhm. Jadi Oke bisa ngecek ke situ. Atau paling gampang kalau nggak mau susah mungkin bisa telepon ke BPJS Kesehatan atau oke, ke nomor Pandawa. Jadi mhm. ada nomor layanan yang bisa untuk melakukan pengecekan. Oke, boleh di-share sekalian aja Pak Detrio nomor Pandawanya, biar dicatat juga sama, penonton dan pendengar kita. Iya, boleh, Mbak. Kalau ada yang pengen nanya langsung gitu ya, ribet mungkin lihat-lihat di aplikasi, nah langsung telepon aja. Ada nomor Pandawa nih layanan khusus untuk, Iya. ngecek tunggakan ataupun nanya-nanya yang lain juga mungkin ya, Iya, Pak Detrio ya? pengecekan kepesertaan dia Oke ya Pandawa itu kan WA, Mbak. oke, Iya, jadi by WA itu WA ya? Mhm, bisa ini layanan chat. Jadi mhm nanti mhm kita mhm. entry-kan nomor NIK, Iya, dia akan membaca oke. kita itu terdaftar di peserta. Atau sudah tidak terdaftar, Iya, atau udah punya tunggakan berapa iya, gitu ya. Nah kartunya aktif atau mhm, nonaktif. betul betul. Nah, langsung di-share aja atau nanti kita share nanti mungkin ya? Iya, kita share aja, Mbak. Oke oke, boleh boleh. Nanti kita akan share juga nih. Nah, kalau misalnya tadi kan kita udah nanya juga nih, berarti cicilan nggak ada, bunganya. Iya. Dendanya ada nggak? Denda Mhm, cicilan nggak ada, Mbak. Jadi oke. kalau selama peserta itu menunggak, Mhm, peserta hanya wajib membayar tunggakan. tunggakan Tunggakan saja. saja. Mhm. Jadi tunggakan dibayar, kartu aktif Iya, bisa digunakan. oke. Heeh. Berarti paling tidak tuh mereka harus nunggu setahun ya kalau mereka mau bayar selama 12 kali harus nunggu setahun dulu baru Iya, mereka bisa aktifkan lagi kartunya gitu ya? iya. Mhm. Setidaknya sampai dengan selesai programnya. Betul Jadi betul. peserta yang memilih 12 berarti nunggu 12 sampai Oke. lunas. Oh mereka tuh pilih Tapi di awal? di awal ditentukan. Oke. Jadi peserta bisa merencanakan Mhm. mau 4 bulan, Iya. 4 tahap atau 6 kali, Mhm. 10 kali. Nah, ini juga program rehab ini Mhm. tidak mengunci mesti sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan di awal, Iya. tapi ketika misalkan peserta pilih 12 bulan, Mhm. ternyata di bulan ke-6 peserta ada rezeki kemudian ingin melunasi itu bisa, Mhm. Mbak. Oke. Jadi tinggal
pilih pelunasan Mhm. dan bisa langsung aktif kartunya. Langsung aktif Lunasi kartunya. langsung aktif. Oke. Iya, Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari YouTube kita, iya, Pak Detri. Mungkin Devi bacakan dulu. Ini dari Arho. Pertanyaannya nih, cara daftar program rehab ini seperti apa ya, Pak? Nah, iya. Jadi cara daftar program rehab ini, mhm. kalau sekarang kita ada dua pilihan. Iya, Yang pertama itu melalui mobile JKN. mobil JKN. Jadi Bapak Ibu peserta Mhm. bisa download di Play Store Mhm. mobile JKN. Mhm. Kemudian install, nanti isikan data-data. Mhm. Ketika sudah berhasil login, nanti ada di situ fitur New Rehab 2.0. Oke. Jadi itu dipilih. Mhm. Kemudian nanti ada informasi rehab. Kemudian ada kolom persetujuan. Iya. Kalau Oke. setuju, nanti bisa dicek tunggakannya berapa. Oke. Kemudian di situ ada simulasinya juga, Mbak. Mhm. Jadi kalau mau pilih 6 kali tahapan, Mhm. itu muncul simulasinya. Jadi Oke, total berapa tunggakannya aja? 10 juta. Jadi Oke. per tahapan tuh Mhm. dia kelihatan berapa Berapa bayarnya simulasinya. gitu ya? Mhm. Iya. Mhm. Oke. Heeh. Itu cara yang pertama lewat mobil Iya, mobile JKN. JKN. Kemudian Aha. yang kedua melalui kantor cabang BPJS Kesehatan. Oh, jadi langsung ke kantor Iya, cabang gitu kantor ya? cabang. Mhm. Nanti Oke. dibantu oleh petugasnya untuk mendaftarkan. Oke. Nah, kemudian juga ada pertanyaan dari Rama Daniel. Kalau mau mendaftarkan dan membayarkan cicilan untuk orang lain, bagaimana caranya, Pak? Apalagi orang tua yang tidak punya handphone. Nah, jadi ini anaknya mungkin udah beda kakak nih. Iya, Nah, gimana tuh, Pak? iya, Bisa nggak kita, kalau mobil JKN kan kayaknya kita masing-masing handphone, masing-masing ini satu bisanya ya? iya satu. Cuma satu Tapi aplikasi gitu? bisa dua, Mbak. Bisa Oke, dua. bisa dua Iya. ya? Dan itu Oke, oke. bisa. Jadi itu salah satu caranya, Mbak. Jadi mungkin di HP si anak Iya. bisa keluar dulu dari mobil JKN-nya, nanti Oke. login lagi, Oh, regis. di akun orang tuanya. Iya, ke orang tuanya, kemudian daftarkan. Mhm, Atau mhm, memang cara yang mhm. kedua tadi, Mbak, hubungi Langsung ke BPJS kantor aja ya. Kesehatan, nanti kita daftarkan. Oke, Heeh. seperti itu ya. Kemudian ada Love Radiman juga. Kalau simulasi pembayarannya gimana ya, Pak? Untuk peserta mandiri yang ikut cicilan sama yang sudah pindah BPJS-nya ke pegawai. Gimana tuh, Pak Detri? Jadi untuk simulasi pembayarannya nih, untuk peserta yang mandiri gimana? Kemudian untuk peserta yang sudah pindah Iya, itu yang kita itu, sampaikan tadi mhm, simulasinya. Kalau yang masih di Mandiri ya, itu pilihannya otomatis muncul nanti mhm, maksimal 12. maksimal 12 Iya, kali. jadi Mhm, peserta bisa pilih mau 12 kali atau 10 kali atau berapa yang diinginkan. mhm, Kemudian nanti simulasinya akan muncul. ya, Jadi total tunggakan itu dibagi dengan lamanya cicilan. oke. Nah, kalau yang sudah alih segmen Mhm, di aplikasi tersebut mhm, sudah otomatis juga muncul maksimal oke. 36 kali. Mhm, 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 mhm. Jadi peserta bisa langsung melihat berapa cicilan yang harus dibayarkan. Nah, berarti Nah, yang sudah alih segmen mereka juga akan auto kepotong langsung ya, otomatis berarti? Atau eh, bayarnya manual? bayarnya manual, Mbak. Oh, tetap Iya, manual, manual. Mbak. Iya, Oke. manual. Karena nih dosa terdahulu gitu ya. Gak ada hubungannya sama yang sekarang gitu ya. Iya, Oke, jadi sama-sama pembayarannya sama-sama manual, iya, hanya saja kayak waktunya aja yang berbeda. iya. Oh, Benar, Mbak. seperti itu ya. Itu untuk Love Radiman. Dan Anda masih bisa mengirimkan pertanyaan Anda tentunya di channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Bersama kami sedang membahas tentang program Rehab 2.0. Ini program yang memudahkan untuk peserta BPJS yang memiliki tunggakan untuk bisa melunasi tunggakannya dengan cara dicicil. Ini sangat membantu sekali tentunya ya. Nah, baiklah, Pak Detri, ini kalau kita berbicara tentang tunggakan, ini Ya. tentunya berhubungan dengan layanan. Terganggu nggak sih Pak layanan dari BPJS Kesehatan karena tunggakan yang jumlahnya banyak ini gitu Pak Detri? Maksudnya layanan dari sisi Layanan, BPJS betul, Kesehatan. betul, Oh kepada iya, masyarakat gitu. iya betul, Mbak. Jadi dari seluruh segmen yang ada, Mhm, baik itu dari Pemda atau mhm, PNS iya, dan lain-lain, memang peserta mandiri inilah tunggakannya yang paling besar. Karena oke. ini kan memang peserta mandiri Mhm, mhm, mhm. tidak terikat dengan lembaga tertentu, Betul, sehingga untuk kita mengedukasi peserta untuk bayar itu kan cukup menantang gitu, iya, cukup menantang. bukan sulit ya tapi Iya, menantang ya. iya. Dan ini memang sudah kasus nasional, Mbak. Iya, Kasus nasional, mhm, tunggakan ini mempengaruhi kalau untuk
pelayanan, Mhm. ini dua hal yang terpisah, Mbak ya. Oke. Kalau untuk pelayanan kesehatan memang kita ini kan berupaya untuk memberikan layanan yang bermutu, Betul. berkualitas Mhm. kepada peserta. Tetap itu jadi prioritas utama. Mhm. Namun di sisi lain Iya. iurannya kita tetap tuntut untuk melakukan edukasi Iya, betul. agar peserta membayar. Tapi ini dua hal yang tidak terkait. Oh, tidak Bukan terkait ya? berarti tunggakan besar kemudian Betul. pelayanan kita kurang-kurangi. Bukan Iya, seperti itu, Mbak. jadi terpengaruh gitu ke Iya. pelayanannya gitu ya, Iya. karena pemasukannya kurang nih, otomatis layanannya juga nanti terpengaruh. Enggak Iya, juga ya Pak enggak Detri juga. ya? Oh, Iya, oke. Itu lebih terpengaruh untuk kitanya sebagai Ha. pesertanya gitu ya. Jadinya kita nggak bisa menggunakan layanan Iya, betul, kesehatan Mbak. gitu Iya, ya. kartu kita Oke. tidak aktif kan, Mbak, Tidak nggak bisa. aktif. Mhm, Karena mhm. memang biaya pelayanan yang semakin meningkat, Mhm. kemudian peserta mungkin selain kita himbau untuk daftar, ya kita himbau juga untuk memperhatikan kartunya masih aktif atau belum gitu Iya, kan. betul sekali. Ha. Oke. Ada satu pertanyaan lagi dari Nofrima Haryanto nih, Pak Detri. Iya. Izin bertanya Pak, untuk anak yang baru lahir, apakah BPJS-nya otomatis aktif ketika kartu keluarga sudah diurus atau harus diurus dulu ke kantor BPJS Bukit Tinggi? Dan apakah anak tersebut BPJS-nya bayar juga? Nah, Ini yang berbayar, Mbak, ya. iya betul. Yang berbayar, iya. Jadi anak itu ketika orang tuanya sudah daftar Mhm. BPJS, anak itu sudah otomatis. Oh, sudah Iya, otomatis. jadi ketika Mhm. lahir itu sudah didaftarkan langsung JKN, JKN Jaminan ya. Kesehatan Nasional. Mhm, Ya, mhm. jadi bayi ini Mhm. segera didaftarkan BPJS Kesehatan. Oke, Ya. jadi untuk pelaporannya lagi ya. Ketika NIK-nya sudah ada, kan Mhm. baru lahir itu kan Betul. belum punya nama. Betul, betul. Jadi daftarkan misalkan namanya siapa, Oh, jadi namanya itu gitu. bayi mama ini. Oh, Nah, gitu ya. jadi secepatnya ketika NIK sudah ada, Mhm. itu didaftarkan ke BPJS Kesehatan. Didaftarkan. Mhm, Mm-mm. mhm. Oh, seperti itu ya. Iya, Jadi memang harus, tapi bisa didaftarkan dari aplikasi juga. bisa, Mbak. Oh, bisa ya, Iya. langsung dari Ha. aplikasi. Oke. Itu dia untuk Nofrima Haryanto tadi yang sudah bertanya, dan kami masih nantikan juga pertanyaan lain dari pendengar dan juga penonton kami tentunya yang sedang bersama kami di dialog interaktif bersama BPJS Kesehatan Bukit Tinggi. Dan Pak Detri, ini balik lagi tentang pelayanan dari BPJS Kesehatan Iya. untuk masyarakat, untuk peserta khususnya yang menunggak gitu ya. Nah, ini diberikan jangka waktu berapa lama sih Pak? Maksudnya gini, kita sudah minta orangnya untuk nyicil gitu ya, tapi pasti ada aja orangnya yang cuek aja gitu ya Pak ya. Nah, Iya. ini akan diputus atau gimana nih Pak? Atau terus Untuk berusaha? yang sudah beralih segmen, Iya, untuk yang yang kartunya berusaha. sudah aktif. Betul, betul. Iya. Sejauh ini sebelumnya pernah diberlakukan aturan Mhm, yang sudah beralih itu maksimal 6 bulan itu mhm. wajib melunasi. Iya. Nah, tetapi untuk saat ini Mhm. itu memang bisa kartu aktif tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, Mhm. tidak mempengaruhi. Iya, Ha. kan jadinya ya buat apa mereka bayar cicilan gitu Pak Iya. Detri, ya kan? Iya, jadi memang program ini Mhm. kan kita ibaratnya sedia payung sebelum hujan. Oke. Ya, jadi untuk peserta yang tadinya bekerja, Mhm. mumpung sekarang masih ada penghasilan. Iya. Nah, nanti kita tidak tahu ke depannya apakah kita masih bekerja atau kita kondisi tertentu. Oke, betul. Ketika kita mendaftar mandiri lagi, tunggakan yang ada ini Mhm. itu harus lunasi. Oh iya, betul. Jadi itu yang betul. kita himbau untuk lunasi sebelum kita sakit. Nah, Sakit seperti gitu itu. ya. Ya. Sebelum kita Ya. memerlukan nantinya, jangan sampai mendadak ternyata BPJS Kesehatan kita nunggak gitu ya. Iya, Harus nunggu dulu untuk jadi dilunasi. ingat sehat sebelum sakit gitu kan. Betul, ingat sehat sebelum sakit. Ingat tunggakan sebelum sakit. Untuk yang nunggak pastinya ya. Iya. Baiklah, Pak Detri dan juga pendengar, kami akan kembali saat lagi tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi dalam dialog interaktif bersama BPJS Kesehatan. Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. satu Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin nih lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang.
tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô? Excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, masih bersama kami dalam dialog interaktif bersama BPJS Kesehatan Cabang Kota Bukit Tinggi bersama Bapak Adetri ya. Nah, kali ini kita berbicara tentang program Rehab 2.0 yang merupakan program cicilan gitu ya untuk melunasi tunggakan dari BPJS peserta mandiri ya Pak Adetri ya. Nah, kali ini sudah dijelaskan juga tadi banyak hal seperti apa mekanismenya, seperti apa cara membayarnya juga, dan ternyata banyak sekali keringanan yang sudah diberikan pemerintah melalui BPJS Kesehatan untuk masyarakat yang memiliki tunggakan. Ada keringanan lain lagi nih kalau kata Pak Detri tadi pas kita ngobrol off air ya. Katanya yang bisa ikut program ini itu yang nunggaknya udah lebih dari berapa bulan Pak Detri? Oh iya. Jadi syarat peserta bisa daftar itu untuk yang masih di mandiri. Iya. Syaratnya tunggakannya sudah 4 sampai dengan 2 tahun. 4
sampai dengan 2 tahun. Itu yang Jadi bisa ikut program bisa rehab. ikut program ini ya. Jadi kalau nunggaknya baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan, Itu itu harus belum bisa ya, lunasin. lunasi. Karena istilahnya nominalnya masih Masih nggak kecil. terlalu besar ya. Iya, masih Betul. kecil. Oke. Dan itu juga harus kita perhatikan tuh ketika kita punya aplikasi JKN Mobile. Mungkin ini karena nggak pernah sakit mungkin orangnya Pak Detrio ya. Karena sehat Jadi ya. karena sehat terus, alhamdulillah sih sebenarnya. Tapi jadinya nggak pernah ngecek lagi nih aplikasi mobile JKN-nya. Jadi nggak tahu tunggakannya udah berapa, udah berapa bulan nggak bayar gitu ya. Iya. Padahal di aplikasi itu Pak, tadi ngobrol-ngobrol juga sama Pak Detrio ya, bahwa di situ kelihatan langsung loh kalau kita belum bayar, langsung ada notifikasinya berapa tunggakan kita gitu. Jadi kita langsung tahu. Tapi kalau nggak dibuka-buka ya pasti nggak tahu ya Pak Detrio. Tahu, Mbak. Jadi coba cek dulu aplikasi Anda, apakah ada tunggakan, mungkin lupa bayar beberapa bulan belakangan ini, ada kesibukan apa, atau mungkin ada keperluan ekonomi yang lain misalnya gitu ya, untuk yang mandiri khususnya, coba dicek langsung aplikasinya. Karena untuk memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan sekarang sudah harus pakai JKN Mobile. Iya. Ya Pak ya, sudah harus mau itu di dokter, di puskesmas, di rumah sakit itu pendaftarannya harus melalui JKN Mobile. Iya. Sebenarnya kalau kita bilang harus, kesannya seakan-akan BPJS mewajibkan. Iya. Sebenarnya ini Mbak, sebenarnya pemanfaatan antrian online. Iya, Jadi betul. itu memang sebenarnya untuk kebutuhan peserta juga. Betul, Sama betul halnya sekali. dengan rehab tadi. Untuk membantu peserta yang tidak mampu bayar betul. sekaligus. Antrian online ini juga memudahkan peserta. Iya. Artinya peserta tidak perlu datang Rumah sakit, antri daftar pagi-pagi dulu ya, Dia cukup betul. daftar online. Iya. Itu akan sangat memudahkan. Betul sekali. Itu emang sudah Irfi rasakan juga karena Papa Irfi sendiri tiap bulan kan harus kontrol terus ke rumah sakit. Jadi udah langsung pakai JKN Mobile tuh lebih gampang pastinya. gampang lah ya. Betul. Jadi jangan lupa dimanfaatkan ya JKN Mobile-nya, download pokoknya ya. Oke, nah masih berbicara tentang tunggakan-tunggakan kita tadi yang ternyata untuk BPJS Kesehatan cabang Bukit Tinggi yang melayani 5 kota kabupaten ya Pak Detrio ya. Itu cukup banyak. Ada 110 miliar tunggakan yang sudah dihitung-hitung, kemudian ketika ada program rehab itu sudah kembali 6 miliaran ya Pak Detrio. 6 Nah, miliaran. sudah dibayar sekian. Bukan masalah nominalnya, tapi ini adalah masalah berapa masyarakat yang kembali bisa memanfaatkan fasilitas BPJS Kesehatannya gitu ya Pak Detrio. Kalau banyak tunggakan berarti itu artinya banyak masyarakat yang kemudian tidak bisa menggunakan kartunya gitu ya, kartunya tidak aktif kan. Nah, ini justru menyulitkan kita sendiri. Bagaimana kalau kita bayarnya nunggaknya banyak ya pastinya kita akan kesulitan juga membayarnya. Itulah gunanya dari si program Rehab 2.0 ini tentunya. Nah, tadi kita sempat janji juga mau berbagi nomor Pandawa, betul sekali. Ini adalah apa ya, semacam Nomor layanan. Layanan ya, betul sekali, nomor layanan. Jadi bukan hanya bisa tanya tentang tunggakan kan ya Pak Detrio ya? Bukan, tapi juga bisa melayani administrasi. Nah, oke. Silakan kita share. Jadi kita share nomornya, mungkin Bapak Ibu bisa catat nomornya itu 081188165165. Oke, bisa dilihat juga di layar YouTube Anda ya. Sudah ada di sana, jadi bisa dicatat juga nomornya. Dan Anda bisa tanya-tanya kepada nomor layanan tersebut seperti apa permasalahan Anda, termasuk juga tentang si tunggakan ini tadi ya. Nah, Pak Dete tadi kita sempat tanya bahwa kan si tunggakan ini tidak ada dendanya. Tidak ada bunganya gitu ya, cicilan ini tidak ada dendanya, tapi ada denda layanan. Nah, itu seperti apa tuh maksudnya Pak Detri? Denda layanan ini memang terpisah dari iuran Mbak ya. Jadi kalau tunggakan tadi kan terkait iuran. Betul. Dan itu memang murni dari berapa bulan menunggak dikalikan dengan nominal iurannya, dikali jumlah anggota keluarga. Nah, kemudian kalau untuk peserta menunggak ini memang perlu diperhatikan poinnya. Jadi ketika peserta menunggak kemudian melunasi tunggakan, itu setelah melunasi itu ada namanya denda pelayanan. Denda pelayanan ini ada kriteria tertentu untuk dikenakan. Jadi tidak semua peserta yang sudah lunas dikenakan denda pelayanan, tetapi hanya peserta yang dalam jangka waktu 45 hari setelah melunasi tunggakan
mengakses layanan rawat inap di rumah sakit. Oke. Khusus rawat inap. Khusus rawat inap Ya, saja. khusus rawat inap dan dalam waktu 45 hari. 45 hari Nah, saja. setelah itu tidak Mhm. tidak ada dikenakan lagi. Oh gitu. Dan itu sesuai peraturan yang terbaru, Mhm. itu hanya dikenakan 1 kali dalam masa 45 hari. Jadi Mhm. kalau misalkan setelah melunasi tunggakan, kemudian Mhm. rawat inap 3 hari, Iya. kemudian pulang, Betul. kan itu dikenakan denda pelayanan. Betul. Kemudian dalam seminggu lagi Masuk ternyata lagi. rawat inap lagi, itu Mhm. tidak dikenakan lagi. Oh gitu Hanya ya. 1 kali dalam masa 45 hari. 45 hari saja. Mm-mm. Oke, khusus untuk rawat inap saja Khusus juga rawat ya. inap. Oke, yang lainnya Tapi tidak ya. jumlahnya cukup besar itu, Mbak. Oke, gimana Nah, tuh penghitungan jumlahnya, Pak Detri? jumlahnya itu maksimalnya 20 juta. Maksimal 20 juta. Maksimal. Mhm. Tapi formula perhitungannya itu Ya. 5%. Dari 5% dikali jumlah biaya diagnosa. Aha. Misalkan sakitnya apa Ya. gitu kan. Tergantung penyakit, nanti rumah sakit yang untuk perhitungan nanti rumah sakit yang Rumah lebih sakit yang tahu ya. tahu berapa Mhm. biayanya, nanti 5% dikali dengan biaya diagnosa Mhm. dikali dengan jumlah bulan menunggak. Oh Mm-mm. gitu. Oke, itu yang Makanya bikin besar ya. itu yang bikin Mhm, besar. mhm, mhm, Makanya mhm. sebelum dikenakan itu, makanya kita Iya. himbau untuk program rehab. Betul, Jadi betul. dicicil. Mhm. Nah, nanti mudah-mudahan terhindar dari itu. Denda ya. Mm-mm. Dan kalau bisa setelah lunas 45 hari sehat-sehat dulu. Seterusnya juga sehat, Seterusnya juga mudah-mudahan. sehat ya harapan kita ya, betul-betul. Iya. Oke, nah gimana dengan peserta BPJS yang meninggal dunia tapi masih ada tunggakan nih Pak Detrio? Ini Iya. pemutihan apa Ini gimana nih? banyak juga kasusnya nih. Iya, iya. Jadi memang kita kan penyelenggara, Mhm. penyelenggara program jaminan kesehatan. Mhm. Jadi kalau memang ada peserta yang meninggal, Mhm. nanti kita lihat lagi, Mbak. Oke. Kita lihat lagi. Jadi sebelum peserta meninggal tuh ada tunggakan nggak? Iya. Kalau ada tunggakan itu masih menjadi kewajiban untuk ahli waris membayarkan. Oke. Karena kan utang ini harus Betul, diselesaikan. betul. Tapi setelah peserta meninggal, Mhm. itu yang akan kita hapuskan. Jadi Oke. bisa dihapuskan. Nanti peserta bisa menunjukkan surat keterangan meninggal, Mhm. disampaikan ke BPJS Kesehatan, nanti kita lakukan koreksi. Mhm, Karena kita kan mhm. nggak tahu nih peserta ini menunggak, ada yang sudah meninggal. Iya. Jadi mesti dilaporkan dengan bukti surat keterangan meninggal tadi. Oke. Jadi bisa tahu ya sudah berapa lama meninggalnya, kemudian tahu berapa lama yang akan dihapuskan Iya. tunggakannya Iya. gitu ya. Tapi kalau ada tunggakan sebelum peserta ini meninggal Itu tetap harus harus dibayarkan. dilunasi. Oke, harus Ha-ha. dilunasi juga ya. Oke. Nah, ini ada apa ya? Pro kontra nggak sih di tengah masyarakat Iya. Pak Detrio tentang program ini? Apa nih Apa yang itu, Mbak? menarik dari masyarakat gitu? Tanggapan gitu dari masyarakat Terkait apa nih, terkait Mbak? program rehab ini? Program rehab. Mhm. Program rehab Iya, ini. dari teman-teman yang telepon gitu ya, Ha-ha. yang telepon ke masyarakat, ke pesertanya, Iya. apa sih tanggapan mereka gitu? Respon mereka tuh seperti apa terhadap program ini? Rata-rata positif Oke. responnya. Mhm. Rata-rata responnya positif karena Mhm. memang program rehab ini Mhm. meringankan peserta. Oke. Memang terasa membantu peserta Iya. untuk melunasi tunggakan bagi Mhm. peserta yang butuh. Mhm. Cuman kalau kontra mungkin bagi peserta yang memang dari awal sudah kontra gitu kan. Iya, iya. Mungkin kecewa dengan pelayanan dan lain-lain hal, Mhm. banyak penyebab. Betul. Tapi rehab memang dikhususkan untuk peserta yang ada kemauan untuk membayar. Membayar. Ada Mhm, mhm. keinginan untuk memanfaatkan BPJS Kesehatan. Oke, Nah, iya, itu yang iya. kita bantu untuk Mhm. dapat menyicil dan menggunakan kartunya setelah aktif. Mhm. Itu, Mbak. Oke, oke. Mhm. Nah, tentang denda tunggakan tadi yang di akhir tadi ya yang Mhm. harus dibayarkan ketika rawat inap dalam masa 45 hari, Iya. itu memang sudah pasti atau ada cara untuk menghapus itu nggak sih Pak Detrio? Ya, Atau memang rehab itu salah satunya. Oke. Rehab itu salah satunya. Mhm, Jadi mhm, tunggakan mhm, itu mhm. dicicil, Iya. nanti ketika di akhir cicilan Mhm. itu peserta tidak dikenakan Tidak dikenakan denda denda layanan. lagi. Iya. Oke. Nah, itu caranya. Itu caranya ya. Jadi memang dengan rehab Iya. 2.0 ini dengan cicilan dari tunggakan inilah jawabannya Itu gitu ya. jawabannya. Begitulah jawabannya kira-kira ya. Oke. Nah, biasanya peserta yang menunggak ini rata-rata berapa tahun sih lamanya? Kalau yang dihitung kan 2 tahun. Iya. Tapi rata-rata tunggakan mereka tuh berapa lama biasanya Pak Detrio? Itu beragam, Mbak, beragam. Mhm. Kalau kita rata-ratakan 7-8 tahun Oke. Mhm. itu rata-rata jumlah tahun tunggakan. Oke. Iya. Tetapi memang yang kita sampaikan memang Iya. maksimal 2 2 tahun. tahun. Itu memudahkan masyarakat gitu ya. Dan itu setiap bulan kita ingatkan itu, Mbak. Diingatkan Kita setiap sampaikan bulan. melalui WhatsApp Mhm. atau pesan. Iya.
Nah itu. Oke, jadi ini kalau misalnya dalam satu kakak yang nunggak hanya satu orang tuh bisa nggak sih Pak Detrio? Karena mungkin yang anggota keluarga lain itu udah segmennya berbeda gitu. Jadi cuma satu nih yang mandiri, yang bayar mandiri dalam satu kakak misalnya. Iya bisa. Mungkin Mbak. terjadi nggak kayak Bisa. gitu Pak? Bisa ya? Mungkin ya, mungkin terjadi ya. Misalnya kayak anaknya aja nih yang bayar mandiri misalnya gitu. Si orang tua PNS gitu ya. Betul. Anaknya Anaknya ada sudah di luar tanggungan, betul. mandiri. Bisa Mbak. Bisa jadi ya. Selama syaratnya tadi terpenuhi, Mhm. tunggakannya itu sudah di atas 3 bulan Oke. atau 4 bulan sampai dengan 24 bulan. Mhm. Nah, itu bisa ikut program rehab. Oke, dan untuk sekali lagi kita ingatkan untuk penonton dan juga pendengar kita, Pak Detrio, untuk mengikuti program rehab ini caranya seperti apa? Selain kita tentu datang ke kantor BPJS Kesehatan Cabang Bukit Tinggi, Iya. juga bisa memanfaatkan layanan dari Mobile aplikasi JKN. Mobile JKN. Iya. Nah, ini penting sekali untuk kita gunakan juga ya, karena memang selama ini kalau kita berobat kan harus daftarnya dari situ juga, lebih memudahkan kita begitu ya. Jadi kita juga tahu seperti apa tunggakan kita, iuran kita lancar atau tidak. Jadi kita bisa tahu dari sana. Nah, kira-kira nih Pak Detrio, dari orang yang 8 tahun nunggak ini, dia nggak sakit-sakit apa dia bayar sendiri ya Pak Detrio? Berarti dia bayarnya nggak pakai BPJS kalau sakit ya? Iya, bisa jadi Mbak, bisa jadi. Mm-mm. Kalau dari apa yang disampaikan oleh teman-teman telecollecting memang Iya. ada peserta yang kita tagih, ketika kita tagih mungkin pesertanya masih sehat gitu kan. Iya, betul. Sehat-sehat. Mungkin kalau berobatnya tradisional, tidak ke dokter. Betul, betul. Atau mungkin memang pilihannya mungkin pilihan peserta bayar sendiri mungkin. Jadi memang tergantung pesertanya Mbak. Oke. Iya, kalau pesertanya itu siap dengan itu, ya sampai sekarang belum bayar gitu Mbak. Iya, betul. Nah, tadi juga kita sempat membahas tentang iuran yang dibayarkan oleh pemerintah. Nah, ada nggak sih caranya Pak Detrio untuk orang yang mandiri bisa pindah ke BPJS yang dibayarkan oleh pemerintah? Jadi iurannya lebih gampang, dia tinggal bayar tunggakan yang di belakang aja gitu. Dan tidak perlu bayar iuran ke Ke depannya. depannya. Karena pemerintah yang bayar itu. Betul, betul. Jadi program ini kalau di BPJS Kesehatan namanya program PBPU Pemda gitu kan. Oke, PBPU Pemda. Peserta bukan pekerja yang didaftarkan oleh Pemda. Oke. Jadi program ini karena program pemerintah, pemerintah menunjuk dinas untuk mengelola ini. Oke. Ya, jadi kalau di Bukit Tinggi itu dinas kesehatan. Dari dinas Nah, kesehatan. dinas kesehatan yang diamanahkan untuk baik memasukkan peserta baru atau mengeluarkan peserta lama itu di dinas kesehatan. Jadi bagi peserta yang ingin beralih ke BPJS yang dibayarkan oleh pemerintah, kita sarankan untuk melapor ke dinas kesehatan. Oh gitu. Jadi nanti untuk syarat dan ketentuannya masing-masing dinas kesehatan yang menjelaskan nanti Mbak. Karena wewenangnya ada di Pemda. Dinas kesehatan ya. Ya, dinas kesehatan nanti yang menjelaskan persyaratan apa yang harus dipenuhi. Oke, itu ya. Tapi tentu tunggakan yang ke belakangnya tetap dibayarkan. Tetap ya. Tetap kalau- kita himbau untuk dilunasi. Dilunasi, atau betul. dengan program rehab ini. Iya, betul sekali. Dengan program rehab yang sudah lebih mudah juga tentunya ya. Iya. Oke. Ini ada yang WhatsApp langsung ke nomor Irvi, boleh dibacakan juga mungkin ya. Ini lagi dengar juga katanya. Oke, ini dari Pak Fauzi. Nah, halo selamat pagi Irvi dan Bapak dari BPJS. Saya Fauzi ingin bertanya, bagaimana caranya apabila tunggakan kita terlalu besar karena anggota keluarga kita banyak? Apakah tidak bisa lebih dari 12 kali? Nah, untuk saat ini, jadi untuk saat ini kita garis bawahi dulu ya. Iya, mungkin jawabannya langsung aja Mbak jawabannya. Betul. Karena memang untuk peserta yang masih di peserta mandiri itu programnya membatasi maksimal 12. Oke. Ya. Kecuali Bapak ini memang sudah beralih segmen. Iya. Dan punya banyak anggota keluarga, itu Betul. bisa maksimal 36 kali Mbak. Oke. Jadi kan tadi tidak disampaikan Betul. itu apakah masih di mandiri atau sudah beralih segmen. Kalau sudah beralih segmen bisa maksimal 36 kali. 36 kali. Tapi kalau masih mandiri memang hanya 12 Maksimal kali. 12 kali. Oke. Kalau anggota keluarganya banyak ya
ya gimana gitu ya, bingung juga nih Pak Detrionya. Iya. Masa mau dibantu Banyak bayarin mungkin ya? masih kecil-kecil mungkin, Mbak. Masih Karena kecil-kecil kalau mungkin. banyak, kalau sudah besar mungkin sudah bekerja. Sudah bekerja, iya Iya, iya ya, udah pindah segmen juga bisa jadi Iya. gitu ya. Oke. Makanya jangan telat bayar ya Pak ya. Jangan Iya. sampai nunggak sih intinya, walaupun kita punya program rehab ya, tapi kalau bisa sih jangan sampai ada tunggakan. Iya. Demi kelancaran juga kita memanfaatkan fasilitas BPJS kesehatan kita gitu ya, ketika kita butuhkan gitu. Harus disiplin sebenarnya, Mbak ya. Betul. Disiplin, karena kalau disiplin setiap bulan itu akan terasa ringan. Iya. Tapi kalau sudah lewat 1 bulan, 2 bulan sudah Mhm. menumpuk, nah itu baru terasa Oke, betul. berat. Betul, betul. Nah, satu lagi Pak, dari Filma, ini ada di Tilatang Kamang. Selamat pagi, RRI Bukit Tinggi. Pak, kalau boleh tanya, apakah kelas BPJS yang dihapuskan itu memang benar, seperti apa programnya? Terima kasih. Oke. Makasih Kak Filma. Ini juga sempat kemarin itu beredar ya Pak ya? Iya. Katanya kelas BPJS dihapuskan. Nah, ini kayaknya sekalian aja Pak. Ini mungkin bidangnya yang lain sebenarnya Pak Detrio ya. Iya sebenarnya, kan? Tapi iya. ini namanya juga Adanya pertanyaan. bidang Gimana nih Pak? masing-masing. Gimana tanggapannya nih Pak Tapi Detrio? tidak apa. Mm-mm. Kelas dihapus itu kan belum ya, belum. Belum berlaku. Iya, masih wacana. Oke. Masih wacana, dan itu untuk peserta diharap tenang gitu. Diharap tenang artinya gini, BPJS Ini hanya Kesehatan ujian gitu ya? tetap mengupayakan yang Mhm. terbaik untuk peserta. Iya. Heeh. Baik. Jadi nanti mungkin ada sesi khususnya. Sesi khusus kita buatkan untuk terkait dengan pelayanan atau Iya. kepesertaan. Oke. Baiklah, ini ada banyak lagi pertanyaan yang lain kiranya ya. Baiklah. Ada beberapa pertanyaan yang tadi jawabannya sudah dijelaskan oleh Pak Detri juga. Kita skip ke pertanyaan-pertanyaan baru saja. Cara bayar rehab ini sama tidak Pak dengan bayar iuran BPJS Kesehatan yang biasa? Nah, Iya. Sama, Mbak. iya, ini dari Sama. Deko. Jadi program rehab itu hanya berfungsi untuk memecah tagihan Oke. sesuai dengan kemampuan. Mhm. Kalau cara pembayarannya masih sama, masih menggunakan virtual account dan disetorkan baik melalui mobile banking, Iya. ATM atau channel-channel yang lainnya. Mhm, Dia mhm, otomatis berubah, Mbak. Jadi ketika daftar rehab, kita pilih programnya, ketika sudah berhasil, Mhm. tagihan di channel pembayarannya pun ikut berubah. Oke. Iya. Baiklah. Ini dari Survio Dila. Nah, izin tanya Pak, orang tua dan mertua bisa nggak ditambahkan ke dalam anggota keluarga ASN sehingga iurannya include dengan pembayaran bulanan pemotongan gaji? Nah, Iya, sangat bisa sekali. bisa ya Pak ya? Iya, jadi bagi peserta yang sudah bekerja Aha. itu bisa menambahkan keluarga tambahan namanya. Oke. Keluarga tambahan itu untuk orang tua, Mhm, mertua, mhm, mhm. kemudian anak keempat Iya. yang tidak masuk ke dalam tanggungan, karena kan Mhm. tanggungan 3, Mbak. Betul, betul. 3. Jadi anak keempat itu bisa didaftarkan Mhm. sebagai keluarga tambahan. Mhm, mhm. Namun ada syarat dan ketentuan berlaku. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau untuk PNS, Mhm. nah itu syaratnya itu, karena PNS ini ada kriteria tertentu, Kriteria Mbak. juga Jadi ya. Mhm. untuk iuran jaminan kesehatan PNS itu Iya. sekarang 5 komponen berdasarkan Oke. Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2019. Mhm. Itu 5 komponen. Mhm. Syaratnya itu. Jadi kalau si PNS atau Pemda itu sudah terpenuhi, Mhm. 5 komponen itu Iya. sudah dihitung 5 komponen, Mhm. bisa didaftarkan Oh, ini gitu. orang tua, mertua, dan anak keempat. Oke. Tetapi selama itu belum terpenuhi, Iya. itu belum bisa didaftarkan. Itu dia syarat dan ketentuan yang Iya, tadi ya. iya. Baik, baik, baik. Lanjut ke Sylvia nih Pak. Jadi misalnya kalau daftar rehab awal cicilannya 1 tahun, Iya. ternyata di bulan ke-6 kita mau melunasi sisanya, itu bisa nggak Pak? Iya, itu tadi peserta di awal memilih Iya. berapa lama jangka waktunya, Mhm. tetapi di pertengahan jalan misalkan peserta ada rezeki, Betul. ingin melunasi, Mhm. itu bisa, sangat bisa. Mhm. Jadi cukup di menu mobile JKN itu dipilih Iya. fitur pelunasan, Pelunasan. Oke. sehingga program rehabnya batal dan Mhm. tagihannya itu muncul sisanya, semua sisanya. Oke, baik. Itu maksimal 1 jam setelah pembatalan itu baru bisa dibayarkan. Baru bisa dibayarkan ya. Jadi peserta ada yang datang ke kantor, Mhm.
ingin melunasi dibatalkan langsung ke ATM bayar nggak bisa katanya kan. Oke. Jadi memang harus menunggu 1 jam dulu. Oh gitu, 1 jam dulu ya, nggak Iya. lama juga sebenarnya ya. Oke, kemudian dari Mega Duyanti, Pak mau tanya, kalau saya sekarang sudah bekerja, tapi saya punya tunggakan mandiri yang lama, berapa maksimal bulan saya boleh mencicil dan berapa kali maksimal saya boleh mencicil? Oh ini yang 36 tadi ya Pak ya? Ya, minimal dan 36 maksimal. kali. Maksimalnya 36. 36. Minimalnya 2 bulan. 2 bulan kali. minimal. Kalau Oke. 1 kali Itu langsung lunas. namanya nggak nyicil namanya Langsung kalau itu lunas, ya. Pak, ya. Oke, yang terakhir dari Bayo Hasi. Pak, saya sebelumnya mandiri, kemudian alih segmen. Pernah coba buat daftar dari mobil JKN, tapi untuk pilihan bulannya masih maksimal 12 bulan. Apakah perlu diupdate dulu aplikasinya? Iya. Itu mungkin tahun kemarin. Oke. Dan memang aplikasi perlu diupdate. Iya betul. Iya, Dia betul, kadang betul. otomatis minta diupdate kan, Iya. jadi update dulu Tapi aja. biasanya update tuh kalau belum diupdate nggak bisa dibuka. Dia agak Iya, harus maksa update-nya tuh. betul betul. Jadi harus jadi gitu ya. harus diupdate. Betul betul. Baru mungkin bisa dicoba itu, Pak. Dicoba lagi aja ya, pasti bisa. Oke, dan nggak berasa nih Pak Detrio kita ngobrol-ngobrol seputar tunggakan dan cicilan ini. Ternyata sampai akhirnya kita di penghujung acara kita untuk hari ini di Dialog Interaktif program New Rehab 2.0 meringankan tunggakan dan mewujudkan kesehatan tanpa hambatan di bulan Ramadan. Manfaatkan program ini saudara pendengar ya, karena ini sangat bermanfaat untuk kita para peserta BPJS Kesehatan. Terima kasih Bapak Detrio Saputra, staf penagihan BPJS Kesehatan Cabang Bukit Tinggi. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain ya Pak ya. Salam buat teman-teman di kantor ya Pak. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaannya kepada kami, sudah mendengarkan dan menonton dialog interaktif kita kali ini. Kami masih akan kembali lagi tentu untuk menemani Anda pastinya. Jadi tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa. Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.